Dengan ada cuti bersyarat, PB, asimilasi di rumah, itu kan kelebihan atau fasilitas yang memang ditentukan oleh negara kan atau aturan. Bukan ada kata like dan dislike dia public figure atau apa seperti Jering katakanlah begitu. Dia kan juga orang yang cukup dikenal dengan segala plus minusnya sebagai musisi dan lain sebagainya. Artinya semuanya equality before the law. Kesetaraan menurut hukum kan. Tidak ada spesifik, karena Jering ini harus begini, karena ini dia anak pejabat harus begini. Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Sama ya? Semua. Selamat siang. Kita kembali ke channel Case Close di episode ke-36 pada hari ini, 26 Agustus 2022. Redaksi Case Close mengundang putri Bali yang cantik, yang mempunyai kompetensi atau sebagai pimpinan unit kerja. Orangnya satu tapi menginjakkan kaki di dua tempat. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Niloh Putu Andiani AMP, AMD, IP, SHM, panjang sekali gelarnya. Ya. Didampingi oleh Pak Heri, ya, staf di Bapas. Ya. Mas. Dengan Mulyadi. Mas Mulyadi, salah satu orang mantan WPP. Mantan warga ya, Bapas yang hadir pada kesempatan ini. Ya. Terima kasih Bu Putu atas kesediaannya hadir di Case Close dalam rangka kita bincang-bincang ringan tentang tugas pokok fungsinya Bu Putu sebagai pimpinan Bapas dan pimpinan LPP Kerobokan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat atau publik atau netizen Indonesia. Tujuan daripada apa yang kita lakukan ini tidak lebih tidak kurang bukan untuk show off kekuasaan atau kewenangan, tetapi lebih memberikan pendidikan kepada masyarakat atau netizen Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan berbincang dulu untuk dalam channel Case Close hari ini. Orang mungkin awam Bu Putu. Saya tidak memulai dengan bahasa yang kaku atau perundang-undangan semata ya. Orang mungkin awam ini atau masyarakat publik belum sepenuhnya memahami apa itu Bapas, apa itu Lapas. Terus kenapa ada perbedaan istilah Kalapas, Kabapas dengan Karutan. Nah, ini kan orang kalau umum itu tahu kalau dia melakukan kejahatan, diputus oleh pengadilan, masuk penjara gitu. Umumnya pemahaman, masuk penjara. Ini kan bahasa ini agak kurang enak didengar ya, karena tidak kelihatan unsur pendidikan di sana. Nah, tolong jelaskan Bu Putu sebagai Kepala Bapas dan Pasar, PLT Lapas Perempuan Kerobokan dan Pasar. Mohon dijelaskan Bu Putu. Siap. Terima kasih, selamat sore. Sedikit kami jelaskan untuk yang pertama yang Bapas. Bapak, mungkin seperti Bapak sampaikan tadi bahwa Balai Pemasyarakatan ini masih kurang dikenal di masyarakat, dipahami apa sih tusinya. Bapas itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tusi pembuatan litmas ini penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan. Jadi pendampingan ini untuk anak yang bermasalah dengan hukum. Selanjutnya mungkin kami perlu jelaskan bahwa sebentar Bu, pendampingan anak yang bermasalah dalam hal hukum. Berarti kapasitasnya di sini sebagai penasihat hukum atau hanya membimbing dalam koridor untuk pemahaman?
Kami sesuai dengan Undang-Undang SPPA 11 2012 bahwa PK berperan mendampingi anak tersebut dari awal penyidikan. Kami membuatkan penelitian kemasyarakatan. Si anak ini latar belakangnya seperti apa? Apa sih yang membuat mereka melakukan tindak pidana? Apakah faktor ekonomi atau faktor keluarga atau faktor lingkungan? Kami PK pembimbing kemasyarakatan namanya di Bapas yang akan menggali data-data di masyarakat, data dari anak sendiri, dari orang tuanya dan dari lingkungan. Berarti di sini PK yang menangani pembimbingan terhadap seorang anak itu menggali kausa ya. Apa sebab orang anak ini melakukan? Siap. Lingkungannya seperti apa? Siap. Berarti tidak ansih berbicara dalam kapasitas pendampingan hukum ya. Ya. Sosiologisnya yang Ya, dilihat. betul. Lanjut Bu Di Putu. terakhir nanti di penelitian kemasyarakatan tersebut akan disampaikan Sebuah kesimpulan. sebuah kesimpulan dan saran kepada hakim, rekomendasi anak ini mau dibawa kemana. Kan menurut Undang-Undang SPPA 11 2012 itu apabila ancaman hukuman anak yang bermasalah dengan hukum ini di bawah 7 tahun, mereka bisa didiversi, Bapak. Jadi kami selaku PK di Bapas mengupayakan upaya hukum itu merupakan upaya yang terakhir. Iya, Kami secara yuridis memang hukum itu adalah atau pemidanaan adalah ultimum remedium. Bukan tidak harus dengan itu kan. Nah, Itu. Adapun juga syarat lainnya anak tersebut bukan pengulangan tindak pidana. Jadi bukan mereka baru residen. pertama kali melakukan tindak pidana boleh diupayakan untuk diversi. PK di sini yang berperan aktif mengadakan seperti musyawarah baik itu di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Yang hasil rekomendasi dari Litmas itu disampaikan pada saat diadakannya musyawarah untuk diversi. Nah, nantinya setelah dia mendapatkan putusan diversi, PK juga tetap untuk pengawasan terhadap anak ini. Nah, kalau dalam proses diversi ya Bu ya, tadi namanya, kalau itu berlangsungnya di proses penyidikan, Belum tentu di penyidikan. Kalau memang tidak berhasil bisa di sebelum penyidikan, penyidikan. Di setiap tahap. di setiap tahap, Bapak. Oh, Penyidikan Kalau penyidikan gagal bisa di kejaksaan, kejaksaan gagal bisa di bisa di pengadilan. pengadilan. Oh, berarti dispersif ini bukan menghambat jalannya sebuah proses persidangan, tapi mencari jalan keluar sebelum mungkin muara terakhirnya di pengadilan ya. Siap. Hasil maksimum yang pernah Ibu lakukan seperti apa dalam kaitan dengan diversif ini? Kami dari 139 orang kasus saat ini ya. anak yang berhadapan dengan hukum sampai hari ini ada 139 permintaan dari 6 wilayah kerja kami. Jadi udah sebagian besar mungkin persentasenya 70% berhasil diupayakan diversi. Bentuk keberhasilan itu seperti apa? Diputus diversi, Bapak, di pengadilan. Ada putusan nanti dari pengadilan ditembuskan ke kami, ke Bapas, bahwa si anak ini diversi. Dan untuk setelah mendapatkan putusan tersebut dari pihak kami, PK akan memberikan pengawasan terhadap anak itu dan pembimbingan agar dia tidak melakukan tindak pidana lagi. Berarti diversi itu keputusan tetap produknya produk hukum, Iya. namun dia tidak masuk ke penjara. Iya, betul. Itu kan? Itu upaya terakhir kalau untuk pidana. Itu berarti Mengingat masa depan anak ini yang masih panjang, banyak anak yang masih sekolah juga. Jadi hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan masih tetap bisa berlanjut. ya berarti sangat pantas Kanwil Hukuman HAM ini disebut ada hak asasinya ya. Karena ini lebih cenderung melindungi hak asasi orang Oke, ini. siap. Nah, betul, mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dalam Bu Putu menjalani tugas sebagai, saya lebih cenderung bicara Bapas dulu, karena orang masih belum paham Bapas. Nanti mungkin saat-saat terakhir baru saya ingin comparing antara seorang Ibu Putu sebagai kepala Bapas dengan kepala LPP. Siap. Ya, apa hambatan atau apa beban yang Bu Putu anggap berat atau terbebani dalam menjalani tugas
Ibu Putu sudah berapa tahun di Bapas? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun, long enough. Berarti cukup panjang ini, pasti suka dukanya ada? Ada. Suka duka itu pasti ada. Apa yang paling menekan perasaan Ibu dalam menjalankan tugas ini? Mengemban tugas sebagai Kepala Bapas? Izin Bapak, mungkin saya ceritakan dulu sedikit sebelum saya jadi Kepala Bapas ini memang tamat dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan yang di Jakarta, saya memang langsung penempatan di Bapas Denpasar. Jadi sudah menjalani pahit manisnya menjadi seorang PK. 17 tahun, PK anak saya pernah, PK dewasa juga sudah pernah. Saat ini menjadi Kepala Bapas, mungkin permasalahannya ya masih teman-teman agak terlambat untuk penyelesaian litmasnya. Dan ada juga kendala yang di lapangan ya dari pemerintah setempat kadang-kadang yang tidak mau menyetujui usul dari untuk Bapas. litmas ini. Untuk litmas. Kan ada permintaan selaku penjamin harus mengetahui kepala lingkungan. Nah, kepala lingkungan ini kadang-kadang menolak usul ini Bapak karena ini bukan warga kami Bu, kami tidak tahu dia di mana. Kok menggunakan alamat di sini? Mungkin saja mereka hanya sekedar kos di situ tanpa ada domisili, jadi itu juga menghambat Itu tugas. menjadi hambatan dalam melakukan pekerjaan. Tetapi hambatan tersebut bisa kami Atasi. Astungkara bisa kami terus koordinasi dengan pihak pemerintah setempat, dengan aparat penegak hukum semuanya. Jadi pelaksanaan tugas kami khususnya saya selaku Kabapas bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu jawaban dari tadi, hambatan tadi boleh dikatakan lingkungan atau kepala lingkungan. Dengan alasan yang sangat sumir, dia bukan anggota kami tapi punya KTP di sana. Iya. Sebenarnya di sana ada moral obligation, ada tanggung jawab moral bagi kepala lingkungan. Gimana sih seorang kepala lingkungan bisa mengeluarkan KTP kasarnya, tapi menganggap itu bukan warganya kan? Izin Pak, yang ditolak itu memang tidak punya KTP. Oh, tidak punya KTP di sana. Cuman berdomisili di. Kadang-kadang kan ada yang kos tanpa melapor. Sudah, kamu tinggal di mana? Di jalan ini. Setelah dihubungi di kepala lingkungannya, bukan Bu, kami tidak tahu warga ini karena tidak melapor. Nah, itu berarti kan memang di sana ada kekeliruan juga, baik pemilik kos maupun ketidakpekaan untuk pengawasan masyarakat setempat. Selain kendala-kendala seperti itu, di internal, manajemen internal, apakah sebagai Kepala Bapas sudah berjalan seperti apa yang diharapkan oleh aturan undang-undang? Astungkara Bapak, tahun ini Bapas Denpasar mendapatkan predikat Bapas terbaik seluruh Indonesia. Luar biasa ini. Ini luar biasa. Sri Kandi Bali dari Ubud mampu meraih predikat yang luar biasa di seluruh Indonesia loh, bukan Bali. Kisklus mestinya berbangga mengundang Bu Putu sebagai narasumber pada hari ini, mampu berbuat paling tidak memberikan apa yang terbaik dari Ibu sebagai Kepala Bapas. Tadi ada pendampingan Bu ya, pendampingan. Kalau setelah yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana, katakanlah begitu, kemudian tidak lanjut ke pengadilan, tapi putus dengan defisit seperti tadi. Berapa hari sekali dilakukan penjengukan atau komunikasi pengawasan terhadap subjek hukum yang melakukan itu? Kalau untuk masing-masing klien ini berbeda Bapak, mohon izin. Untuk yang klien anak, masing-masing PK mempunyai case plan sebelumnya. Sudah dibuatkan seperti kalender kerja, si anak ini seminggu sekali. Beda dengan klien yang lainnya. PK lah yang bisa membuatkan suatu planning ke depannya, rencana untuk pengawasan ini. Karena mungkin dari segi jarak nih jauh Singaraja, kita sebulan sekali. Tetapi secara intensif kami melakukan pengawasan melalui video call biasanya dengan orang tuanya, dengan anaknya langsung. Itu. Oh itu ya. Di samping itu juga Bapak, bukan hanya anak saja yang menjadi klien kami.
klien kami juga ada yang dewasa. Dewasa ini yang teman-teman kita yang mantan warga binaan di Lapas Rutan. Baru saya mau nanyakan Ya, itu dah, siap. karena saya kan kadang-kadang belum juga memahami Bapas itu mempunyai peran penting terhadap seorang warga binaan yang Akan. bebasnya belum bebas semurni-murninya. Artinya belum merdeka, Siap. tapi ada istilah PB, Ya. ya, Integrasi, pelepasan bersyarat ya, pembebasan. atau pembebasan bersyarat dan yang lainnya. Dan yang saya dengar, yang pernah saya pantau dari prinsipal atau klien kami dulu, itu juga di bawah pengawasan Bapas terhadap orang-orang seperti itu kan. Dan bahkan last minute sebelum selesai itu harus mendapat legalize atau tanda tangan dari Kabapas, dia betul-betul sudah selesai menjalankan. Siap. Seperti apa proses yang begitu, Bu Putu? Karena kadang-kadang mantan warga binaan ada yang baik, ada yang tidak baik, yang manusiawi ya, manusiawi. Bagaimana pola Ibu bila menghadapi yang tidak baik dah, Ya, yang bandel terus apa kewajiban mereka kepada Bapas dan apa tanggung jawab Bapas kepada mereka? Seperti apa, Bu? Terima kasih untuk yang warga klien kami yang dewasa. Awalnya mereka begitu diputus pidana oleh pengadilan, mereka langsung ke Lapas Rutan. Dari Lapas Rutan itu di awal mereka ditahan itu sudah meminta Litmas ke Bapas untuk Litmas menentukan perawatan seperti apa, program seperti apa yang harus diberikan kepada si yang bersangkutan. WBP ini. Program pembinaan. Program pembinaan, misalnya dia mempunyai hobi musik, direkomendasi di akhir nanti dari penelitian kemasyarakatannya si PK ini kita arahkan ke musik. Keterampilan kerja apa, dia bisa memasak, kita arahkan ke tata boga. Itu yang untuk Litmas pembinaan awal. Kalau untuk Litmas integrasi, baik itu asimilasi di rumah yang dari tahun 2020 ini lagi melambung tinggi Bapak, untuk karena Covid ini ada integrasi berupa asimilasi di rumah, ada cuti bersyarat, ada cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Banyak ya. Banyak, Bapak. Apa keistimewaan bagi warga binaan ya? Banyak. Ya. Itu bisa diakumulasi nggak penjumlahan daripada hari-hari itu atau jumlah hari yang mereka bisa lakukan seperti itu sesuai aturan? Kalau selama mereka di dalam ya dari lapas yang memberikan ini Pak, yang untuk pembinaan. Seperti apa? Kita hanya merekomendasikan di akhir Litmas itu si WBP ini harusnya dibina mendapatkan pembinaan seperti apa. Nah setelah mereka integrasi, barulah memang kewenangan Bapas yang melakukan pembimbingan dan pengawasan. Integrasi ini seperti gimana? Ini salah satunya integrasi ini salah satu upaya mengembalikan si WBP ini ke tengah-tengah masyarakat, ke keluarga, yaitu berupa asimilasi di rumah, pembebasan bersyarat ataupun cuti bersyarat. Mungkin yang cuti bersyarat yang kemarin viral terakhir ini ya, salah satu beli jering ini itu cuti bersyarat Pak. Oh itu cuti bersyarat ya. Cuti bersyarat sama pembebasan bersyarat itu ada perbedaannya karena kalau yang berhak mendapatkan cuti bersyarat adalah masa pidananya 1 tahun 6 bulan maksimal. Di atas itu pembebasan bersyarat. Dan ada juga perbedaan antara CB dan PB ini adalah untuk CB berakhirnya pembimbingan di Bapas sesuai dengan keputusan pengadilan murni. Sedangkan untuk pembebasan bersyarat ditambah 1 tahun percobaan. Oh gitu. Misalnya berakhir di 31 Desember 2022. Ditambah setahun jadi 2 Desember di 2023 berakhir bimbingan di kami. Berhak mendapatkan surat pengakhiran. Setahun ya. Percobaannya setahun. Nah, dengan ada cuti bersyarat, PB, asimilasi di rumah itu kan kelebihan atau fasilitas
yang memang ditentukan oleh negara kan atau aturan. Bukan ada kata like dan dislike dia public figure atau apa seperti Jering katakanlah begitu. Dia kan juga orang yang cukup dikenal dengan segala plus minusnya sebagai musisi dan lain sebagainya. Artinya semuanya equality before the law. Kesetaraan menurut hukum kan. Tidak ada spesifik karena Jering ini harus begini, karena ini dia anak pejabat harus begini. Tidak ada ya? Nggak ada Pak. Sama ya? Semua. Yang penting mereka sudah menjalankan syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya sudah berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir di lapas. Sudah menjalankan pembinaan yang dilaksanakan di lapas rutan. Semua itu sudah ada persyaratannya. Apabila mereka sudah memenuhi semua syarat-syarat itu, mereka berhak mendapatkan integrasi ini. Ya mereka itu kan berarti hak mereka sebagai warga binaan itu ya, dan dijamin, dilindungi, didasari oleh undang-undang kan begitu. Arti bukan ada vested interest atau vested lain untuk hal itu. Izin kalau boleh Tiang tambahkan sedikit Paman. Silakan. Kaitan dengan pemberian hak tadi, asimilasi di rumah, integrasi CB, PB dan seterusnya itu. Selain apa yang disampaikan Ibu Kepala tadi, juga didasari atas berapa lama dia sudah menjalani pidana di lapas. Gitu. Jadi ketika bicara asimilasi di rumah, dia paling tidak sudah menjalani pidana setengah masa pidana dari pidana yang diputuskan. Pidana pokok apa ditambah subsidiar? Ditambah subsidiar. Ditambah subsidiar. Jadi setengah masa pidana harus dijalani, baru kemudian dapat diberikan asimilasi di rumah. Oh, berarti kriterianya dari jumlah pengenaan hukuman ya? Betul. 50%? Iya, untuk asimilasi di rumah. Kalau untuk integrasi, PB, CB dan seterusnya itu bicaranya 2/3 masa pidana harus dijalani di lapas. Nah, ini yang mau saya tanyakan sebenarnya, karena biasanya ada bahasa 2/3, ada bahasa setengah. Ini banyak orang rancu ini. Betul. Saya pun sebagai advokat jujur rancu. Yang setengah itu seperti apa, yang 2/3 itu seperti apa gitu. Iya. Mungkin sedikit kalau yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, yang setengah itu sebenarnya untuk integrasi untuk WBP anak. Anak yang berhadapan dengan hukum yang diputus pidana, setelah setengah masa pidananya dia berhak mendapatkan integrasi. Kalau untuk yang dewasa 2/3. Sedangkan untuk asimilasi di rumah sejak COVID ini ada peraturan yang terakhir ini Permen 7 ya. Permen 7 mengatur bahwa Permen setelah 47. Mereka menjalankan setengah masa pidananya boleh kembali ke rumahnya ya. Melalui asimilasi di rumah. Asimilasi di rumah. Ada nggak pengalaman dari Bu Putu atau Mas Heri sebagai orang yang bergelut lah dengan aturan dan pelaksanaan tugas pokok fungsi Bapas? Ada nggak pernah persoalan setelah asimilasi itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Bapas atau oleh masyarakat secara umum? Ada nggak? Betul. Izin kalau boleh Tiang ya, silakan Pak Eri. Kondisi itu sudah pasti ada Pak. Jadi ketika bicara asimilasi di rumah tadi konteksnya, itu mulai dari 2020, itu kebijakan Pak Menteri Hukum dan HAM, itu kan keluar dengan jumlah yang target se-Indonesia itu banyak, 30.000 kalau nggak salah saat itu. Nah memang kondisinya memang dari sisi kami di Bapas itu cukup mengagetkan juga kebijakan itu muncul, tapi kami pahami bahwa itu muncul karena kondisi pandemi COVID yang kita harus sama-sama kondisi extraordinary lah ya. Extraordinary kondisinya. Bahwa dalam pelaksanaan tersebut memang muncul banyak hal-hal yang sebetulnya enggak kami harapkan itu terjadi. Misalnya bicara tentang pengulangan itu. Itu ada kondisi memang itu terjadi. Kami akui itu bahwa itu terjadi. Itu kondisi yang tidak kami inginkan sebetulnya. Kami harapkan. Tapi mau nak mau bahwa ketika itu terjadi kami diberikan juga kewenangan untuk menegakkan ketentuan. Nah, ketika ada pengulangan terjadi, maka yang dilakukan adalah mengembalikan yang bersangkutan ke dalam lapas untuk menjalani sisa pidananya saat dia keluar itu. Tadi kan ketika bicara asimilasi dia menjalani setengah. Berarti dia dikembalikan ke lapas untuk menjalani setengahnya lagi, sisa yang belum dia jalani. Itu karena keadaan dia melanggar gitu.
Nah, itu kondisi yang sebetulnya tidak kami harapkan. Karena ketika bicara residivis itu sebetulnya bagian dari kualitas kerja kami juga yang perlu dipertanyakan juga. Tapi kan ketika bicara manusia, warga binaan apalagi, itu tidak dapat sebenarnya kita kontrol sedemikian rupa untuk dapat memenuhi ketentuan. Gitu. Ada kondisi mungkin yang itu terjadi karena sangat-sangat terpaksa. Gitu. Ya. Ada bicara kondisi ekonomi di sana, bicara emosi mungkin gitu. Ada alasan dari kausa sebab akibat tentang alasan terjadinya sesuatu ya, tidak bisa diprediksi. Iya. Terus berapa PK ada di dalam tubuh Bapas dan berapa orang yang di bawah pengendalian Bapas itu sendiri sampai saat ini? Mungkin sebelum saya jelaskan yang jumlah PK, saya tambahkan yang dari Heri tadi. Memang ada benar pengulangan tindak pidana, tapi dari persentase sangat kecil. Persentase yang lebih tinggi, kami lebih lebih banyak berhasil membimbing mereka. Yeah. Jadi memang benar-benar kembali ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah masyarakat, itu persentasenya tinggi. Lebih tinggi. Persentase yang melakukan tindak pidana kembali itu paling sekitar 5% itu. 5% ya. Itu Pak. Terus untuk yang Bapak tadi jelaskan jumlah pegawai, kami mungkin di awal lupa menyampaikan bahwa Bapas kelas 1 Denpasar ini terdiri dari 6 wilayah kerja. Ya. Ada Kota Denpasar, Badung, Tabanan, Negara, Singaraja, dan Gianyar. Jadi cukup luas Bapak. Cukup luas. Kami ada 63 orang pegawai, di mana di antaranya 13 struktural termasuk saya. PK yang turun ke lapangan ada 46 orang, sisanya adalah JFU yang membantu administrasi di kantor. Jadi jumlah klien yang kami bimbing sampai hari ini sebanyak 614 orang. Memadai nggak angka jumlah pasukannya Bu Putu itu? Tidak memadai, Tidak namun memadai. kami siasati bekerja sama dengan instansi terkait, Kesbang Polinmas, kepolisian dalam pengawasan ini. Bahkan saat ini kami sedang menggalakkan Pokmas Lipas Bapak namanya. Apa itu Pok? Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. Oh ya. Jadi ini terdiri dari yayasan, kelompok masyarakat maupun perseorangan. Jadi yayasan ini juga membantu kami dalam pengawasan mereka yang sedang menjalankan integrasi ini. Pembimbingan khususnya, baik itu pembimbingan kemandirian maupun pembimbingan kepribadian. Kemandirian ini mungkin contohnya pemberian keterampilan kerja. Karena mereka selama di dalam mungkin tidak mendapatkan, tidak punya skill untuk mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat, kita menggandeng salah satu yayasan yang bisa memberikan bimbingan keterampilan buat mereka. Jadi diharapkan mereka memiliki skill untuk mencari pekerjaan nanti setelah di luar. Di masyarakat. Mengkoordinasikan antara yayasan atau pihak ketiga dalam pembinaan orang di bawah pengawasan Bapas ini bentuknya seperti apa? Apakah Bapas yang bekerja sama dengan lembaga ini atau seperti apa, Bu? Bapas yang bekerja sama. Kami melaksanakan PKS dengan kelompok masyarakat ini untuk memberikan bimbingan kepribadian maupun kemandirian. Jadi biasanya seperti yang di Singaraja, untuk menekan biaya mereka melakukan perjalanan ke Denpasar kan lumayan besar. Waktu, tenaga, biaya. Jadi untuk itu kami di Singaraja memiliki Pokmas ini. Jadi pada saat mereka mau bimbingan, wajib lapor dengan PK, kami yang ke sana Bapak. Beberapa teman kami yang dari Bapas Denpasar, 5 sampai yang proaktif lah katanya. Ya, kami yang jemput bola ke lapangan. Kami yang melakukan pembimbingan bekerja sama dengan salah satu masyarakat di Singaraja, sekaligus memberikan bimbingan kemandirian berupa salah satu contohnya yaitu cuci mobil, ada juga pembuatan kerajinan dari bekas koran bekas. Nah itu kita terus galakkan untuk Singaraja. Negara juga seperti itu Pak. Kami memiliki Pokmas di sana pembuatan pizza. Kami Pizza? Pizza. Makanan Pizza Bapak.
Ya, jadi mereka kami undang yang mau pembimbingan di bulan ini silakan datang di alamat ini sekaligus mendapatkan bimbingan Pembuatan pizza gitu kemandirian contohnya. berupa pembuatan pizza. Dan begitu seterusnya di wilayah 6 wilayah ini kami sudah memiliki semua dan kami terus membuat jejaring ini bekerja sama dengan masyarakat yang peduli dengan pemasyarakatan. Pemasyarakatan. Katakanlah seperti itu, ada bimbingan. Pertama yang ingin saya tanyakan, finansial atau pendanaan, apakah ada bentuk pendanaan atau support dari Bapas atau memang mandiri dari mereka hanya kepedulian? Kalau untuk dana untuk pegawai kami memiliki di DIPA walaupun tidak besar, tetapi ada untuk SPPD para teman-teman. Ya. Untuk biaya transportasi, untuk biaya itu ada untuk teman-teman. Tetapi untuk klien dan untuk Pokmasnya itu memang murni dari masyarakat. Oh, berarti Berdasarkan kepedulian tadi. kepedulian belaka ya. Ini luar biasa. Ini sebenarnya kalau boleh saya puji, ini keberhasilan sebenarnya karena sampai mampu organisasi masyarakat, yayasan apapun namanya, karena di sini butuh komunikasi yang intensif, positif, bagaimana memberikan pemahaman agar tugas kerja Bapas itu bisa berlangsung maksimal. dengan baik dan Betul. maksimal kan itu. Tidak gampang juga gitu loh. Ya, kami tidak bisa bekerja maksimal Bapak tanpa bantuan dari masyarakat maupun instansi lain yang membantu pengawasan kami. Ya, itu juga yang saya maksud. Tapi di lain sisi, di sini juga membutuhkan figur, membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengkomunikasikan itu ke dalam dan keluar. Ya. Kalau ke dalam nggak beres ya otomatis keluar nggak akan beres karena menurut teori kepemimpinan sepertinya kan harus di dalam dulu selesai. Kalau udah gitu belum tentu di luar bisa menerima. Betul. Nah sekarang ini kan ada contoh kasus sekarang di depan kita. Ya. Mas ini kan mantan dari Kerobokan ya. Sekarang jadi klien di Bapas. Ini yang sedang pembimbingan dan pengawasan terhadap Bapak. Mas, manfaat apa yang Mas rasakan ya setelah keluar dari dalam pengawasan, artinya belum bebas murni kan Mas ya? Belum. Manfaat apa yang Mas rasakan dengan keberadaan Bapas sebagai sebuah lembaga atau institusi yang memberikan bimbingan, pengawasan dan lain sebagainya terhadap Mas? Merasa terbebani atau Mas merasakan mendapatkan sebuah manfaat? Mau nggak Mas? Baik. Perkenalkan dulu, nama saya Mulyadi. Saya BPP Kerobokan yang masih menjalani asimilasi ya. Masih 6 bulan ke depan mungkin ini kurang lebihnya. Dan saya keluar dari lapas langsung diterima dan dibimbing oleh Bapas ya, dan ini benar-benar sangat luar biasa. Bapas bisa saya akui sebagai bapak yang pas buat kami. Bapak yang pas. Bapak yang pas. Luar biasa ini Mas. Terus. Karena ketika kita sebagai seorang WPP merasa terkucilkan ya. Kemudian dari beliau ini selalu mensupport, memberikan motivasi mungkin ya. Motivasi, mensupport, kemudian komunikasi juga nggak lepas-lepas. Di situ ada grup WA yang selalu memonitor kami. Jadi supaya kami benar-benar terlindungi di situ dan juga ada yang memotivasi terutama. Seperti itu. Berarti Mas merasakan betul ya manfaat Bapas ya? Sangat merasakan betul. Alhamdulillah. Karena banyak yang tidak paham Mas apa Bapas itu, yang mereka kadang-kadang keluarkan di media atau ke publik. Saya sudah selesai menjalankan pengawasan Bapas, minta tanda tangannya Bu Putu. Cuman gitu aja yang orang tahu. Tapi perannya ini kan banyak yang tidak tahu Bu Putu. Nah Mas Heri, selama mendampingi Bu Putu sebagai bahagian dari sistem kerja di Bapas, sudah berapa tahun Mas? Saya 4 tahun lebih Pak. 4 tahun 7 bulan Pak. 4 tahun 7 bulan ya, mau 5 tahun. Apa keluh kesah Mas atau apa yang Mas rasakan di dalam melakukan tugas ini?
terbebani karena Bu Putu terlalu cantik memberikan perintah atau karena tugasnya terlalu berat? Ya, baik. Jadi kalau dikaitkan dengan pelaksanaan TUSI, saya merasa bahwa apa yang saya laksanakan di Bapas, gerakan salah satu fungsi pemasyarakat itu, saya merasa bersyukur ya, karena di sini saya seolah-olah memberi kesempatan untuk orang menjadi Lebih baik. Memberi kesempatan untuk orang menjadi pribadi yang baru gitu. Setelah menjalani beberapa tahap kehidupan yang mungkin sangat pelik di sana ketika bicara lapas. Ya. Itu kesan saya dalam melaksanakan tugas di Bapas. Kalau melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Bu Andiani, harus jujur saya sampaikan Bu Andiani itu tipe yang tap gitu. Nah, Artinya tegas, lugas, iya, tapi masih memberikan perlindungan. betul. Mungkin karena itu beliau mendapatkan 2 jabatan. Iya. Berarti itu kesannya tidak harus dibuat-buat loh. Saya ingin nyata ini karena Betul. publik akan menilai, teman-teman yang lain juga akan menilai nih. Iya. Nanti waktu begitu nonton YouTube-nya Case Close ya. Nanti dipikir nanti wah, Mas Heri dibiayain ke sini sama Bu Utu, saya enggak mau itu. Kita ingin sebuah realita ini. Iya. Yang baik ya kita katakan baik, yang kurang baik kita katakan kurang baik. Di dalam melakukan tugas Mas Heri, Siap. supporting atau timbal balik yang ada antara pimpinan unit atau bos lah katakan dengan semua lini di Bapas ini jalannya seperti apa? Timbangkah atau memang berjalan dengan baik? Berapa kasih ada umpamanya, berapa kabar ada di dalam sistem itu? Semua berjalan dengan baik, normal. Baik. Jadi kait konteks pelaksanaan tugas gitu. Di Bapas itu ada 3 kasih ya. 2 kasih dan 1 Kasubag TU Eselon 4 gitu. Dalam pelaksanaan tugas sejauh ini dapat berjalan dengan baik. TUSI TU berjalan dengan baik, TUSI teknis berjalan dengan baik. Itu tidak terlepas dari bahwa komunikasi yang berjalan di dalam gitu. Jadi ada rapat rutin itu memberikan pintu buat komunikasi itu berjalan Dengan baik ya. dan hambatan-hambatan yang terjadi itu pun juga segera terpecahkan. Terminimalisir dengan komunikasi yang positif. Ya. Bu Putu, sebagai Kabapas kan punya web, profil Bapas seperti ini. Ini diinisiasi oleh struktur kementerian atau inisiasi Kabapas? Dari kementerian memang mengharapkan kita ada profil karena dalam menuju wilayah bebas korupsi. Tetapi untuk yang Bapas Denpasar memang hasil karya dari murni dari kami dari Bapas Kreativitas Denpasar. pegawai. Ini luar biasa ini ya. cuma Kabapasnya memang dibilang menceng, Pak. Oh, wajar saja. Tapi ini bentuk ininya ya apa? Video blog profile. YouTube. YouTube. YouTube-nya Kabapas. Ini dalam pembiayaan pembuatan ini penganggarannya dari Bapas Denpasar atau mungkin Kaulin Hukum dan HAM atau gimana Bu? Atau ada sumbangsa napi umpamanya, mantan napi? Oh, enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Idenya mungkin. Idenya ada. Oh, itu maksud saya. Saya tidak harus bilang materi di sini. Ide itu mahal loh. Betul. Ide itu mahal dan mengkatalisasi untuk menjadi sebuah karya hasil betul. ini. Tidak ternilai menurut saya. Nah, Bu Putu sekarang baru saya beralih. Tadi Kabapas. Sekarang saya ingin berbicara Kalapas. Siap. KPP ya? LPP. LPP ya, Lapas Perempuan. Lapas Perempuan ya, Lapas Perempuan. Mana lebih asik, Bu? Karena saya baru pertama kali bertugas di lapas, jadi masih banyak harus belajar. Ya. Kalau Berapa bulan sekarang udah? dari Juni, 6 Juni sampai baru sekarang. 2 bulan hampir ya, hampir 3 bulan ya. 3 bulan. Masuk September ini 3 bulan. Jadi harus banyak belajar, Bapak, tentang pembinaan, karena perbedaannya kan kalau di Bapas itu tidak ada orang yang bersentuhan langsung yang harus kita
bina. Beda dengan di lapas yang memang kita harus bertemu sekian orang yang karakteristiknya yang berbeda-beda. Ada yang memang sudah mau mengikuti pembinaan yang kita berikan, ada yang masih setengah-setengah, dan yang oknum nakal itu juga masih ada. Berarti menurut Bu Putu, katakanlah baru 2,5 bulan atau mau 3 bulan menjadi kalapas perempuan. Mana kira-kira lebih menantang dalam waktu 3 bulan nih? Bapas kah atau di lapas? Lebih menantang terus terang aja di lapas. Di lapas ya pasti. Kalau di Bapas itu kan administrasi. Ya. Kita hanya mengingatkan teman-teman litmas si A si B sudah selesai. Permintaan dari lapas ini sudah selesai belum? Itu karena merupakan salah satu hak mereka untuk mewujudkan lapas itu kondusif juga dari peran dari PK ini juga. Kalau litmasnya sudah selesai, usul PB-nya sudah jalan, mereka akan tenang di dalam. Berarti hanya tinggal nunggu SK saja. Berarti di Bapas dengan tupoksi Bapas sifatnya koordinatif. Ya. Kalau di lapas komunikatif Ya. dan berhadapan langsung ya. Iya, betul. Pernah ada selama sebagai PLT, pernah nggak ada kejadian yang luar biasa menurut Bu Putu? Astungkara belum pernah. Belum, Dan ya. jangan Semoga sampai jangan ada. ya. Semoga jangan. Ingin ditetapkan sebagai kalapas apa tetap di Bapas? Ikut perintah. Oh gitu. Wah, berarti menarik ya Bu Putu ya Iya, sebagai siap. putri Bali atau orang Bali yang bertugas di daerah sendiri mampu sampai memberikan yang terbaik di Bapas dan sekarang dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi PLT itu Siap. tidak lepas dari sebuah penilaian dari institusi itu sendiri atau pimpinan itu sendiri. Bu Putu lebih merasa bahagia, lebih merasa bahagia sekarang dengan 2 tugas apa 1 tugas? Kalau dari segi bahagia, dari segi ketenangan ya 1 tugas Pak. Tetapi karena ini merupakan Sebuah kepercayaan yang harus diman. harus dijalankan, saya menjalani dengan bahagia, dengan enjoy. Kalau ada permasalahan, saya selalu koordinasi dengan atasan, dengan pimpinan yang ada di kantor wilayah. Begitu juga koordinasi dengan teman-teman kerjasama kami di Bapas juga. Saya selalu minta tolong karena saya tidak bisa maksimal di sana di Bapas, harus siang ke LPP, jadi koordinasi. Yeah. Baik di grup, Japri, saya selalu tekankan. Begitu juga di LPP, karena baru saya selalu minta tolong ke teman-teman di sana, dibantu saya di sana biar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik. Iya. Nah, tadi kan kita berbicara pembinaan. Apa hasil konkret yang dihasilkan oleh binaan Bapas atau selama jadi LPP, kepala LPP, konkretnya karya dari binaan itu apa ada? Ada Bapak. Ada. Izin karena di LPP ini pembinaan sudah berjalan sangat luar biasa. Baik itu pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Bapak mungkin kemarin di Lapas Kerobokan sudah sempat melihat bagaimana mereka menari, memberikan tarik suara, memang sudah berjalan dengan begitu baiknya di sana dan kerjasama dengan pihak ketiga juga sudah berjalan dengan baik. Ya, hasil-hasil mereka di samping yang untuk nari ataupun yang lain itu ada keterampilan, rajut, terus pakaian nari itu mereka tidak ada beli Bapak. Semua dibuat karena ada tukang jaritnya di situ. Mereka juga ada yang bisa melukis, rajut ya Bapak, baju, tas itu lengkap ada di sana. Berarti semua potensi itu terkolaborasi di sana untuk menampilkan sebuah karya. Ada nggak dibawa karyanya ke sini? Ada Bapak, kebetulan kami ada beberapa. Ditunjukkan kepada publik, silahkan Mbak. Nah, ini ya. salah satu anggota di LPP, Sri Kandi LPP juga yang memberikan pembinaan di sana. Oh bagus Pak. Oh ini semuanya hasil karya ya? G Bapak. Itu yang dari mote-mote, gelang, terus ada tas. Tas ini bahan bekas Bapak. Oh ya? Kami kerjasama dengan pihak ketiga.
kami mengumpulkan bekas-bekas minuman di dalam, ditukar dengan yayasan Sayang Bumi. Ya betul. Ya, itu dikasih kami bahan, dibuatlah tas seperti ini. Ada bentuknya macam-macam Bapak. Ya, ada yang besar, ada yang berbentuk triple bag juga ada. Ini boneka ya? Ini boneka dari rajutan Pak. Ini tas dari rajutan. G. Ini lukisan. Lukisan. Nah, bagaimana proses kasarnya ini kan produksi untuk menjadikan sebuah nilai ekonomis rupiah kepada lembaga ataupun kepada pembuat warga binaan. Seperti apa, Bu? Untuk pemasaran mungkin Ya, Pak ya. pemasaran. Untuk pemasaran kami awalnya sih hanya di dalam. Apabila ada tamu kita pasarkan, ada yang beli itu kita jual. Tetapi berjalannya waktu sudah semakin meningkat. Kami kerjasama dengan instansi lain juga. Mereka sering meminjam hasil karya warga binaan untuk dipamerkan. Saat ini juga hari ini dari BNNP akan mengadakan pameran kalau nggak ada salah di Jalan Kartika Plaza. Ya. Meminjam beberapa produk hasil karya anak-anak warga binaan. Warga binaan. Siap. Ya. Oh, dikomunikasikan. Apa aja yang di ini? Keterampilan nih seperti yang ada ini semuanya ada tas, ada rajut, ada lukisan, boneka, semuanya dibawa ke sana. Lukisan ini apa ya? Lukis. Ini ada penomoran, ada ini. Ya ada. Itu seorang ibu sedang memeluk anaknya. Sepertinya yang buat ini lagi kangen sama anaknya. Ini pelukisnya wanita? Iya, iya kan semua WBP di sana. Iya. Lapas perempuan wanita tuh. Lapas perempuan ya. ST. Ya, 2022. Ini baru Pak. Oh, ini boleh juga tinggal di Sibingkai nih. Iya. Naturalnya bagus, komposisi warna cukup. Ya. Ini sebuah karya ya. Berarti lapas itu bukanlah tempat orang-orang yang tidak boleh berkreasi. Betul. Ya. Bukanlah orang-orang yang tidak berguna di masyarakat kebanyakan, tapi karena sesuatu hal yang mengakibatkan mereka melakukan sesuatu yang juga Ya. tidak diinginkan. Jadi Memang salah kita- satu slogan kami juga kreativitas tanpa batas walaupun tempat terbatas. Wah, itu luar biasa. Kreativitas tanpa batas walaupun tempat terbatas. walaupun tempat terbatas. Ya memang kecil sekali lab LPP ini. Benar, Bapak. Saya berharap dengan saya mempodcastkan Ibu Kalapas perempuan sekarang, mudah-mudahan para pejabat mendengarkan untuk peduli dan mau membantu lapas perempuan memberikan tempat yang lebih layak dan lebih besar. Karena saya melihat kemarin sangat-sangat tidak layak. Dengan hunian ratusan orang, bloknya seperti itu. Kita tidak memanusiakan manusia. Semoga para pemangku jabatan di pemerintah Provinsi Bali atau kabupaten kota melihat podcast ini sehingga memberikan inspirasi dan mempunyai keinginan untuk membantu lapas perempuan. Betul. Terima kasih Bu Putu Ya. sudah hadir di Case Close, karena waktu pula yang mempertemukan, waktu pula yang memisahkan kita. Siap. Karena orang Bali semua mengatakan ada wanang, ada batas. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak, mohon izin, ini kenang-kenangan dari LPP buat Case Close.